Halo sahabat Bawaslu. Halo sahabat Bawaslu. Bersama rakyat, awasi pemilu. Sahabat Bawaslu yang saya banggakan. Bertemu kita di Gardu Sadar Pemilu. Halo sahabat Bawaslu, saya Roy Hermansyah, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Selamat datang di Gardu Sadar Pemilu. Sahabat Bawaslu, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang larangan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh aparatur desa, baik itu kepala desa maupun aparat desa, termasuk badan musyawarah desa. Nah, sebagaimana dalam kerangka hukum pemilu mengatur hal tersebut, dimaksud di dalam pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada masa kampanye, peserta pemilu dilarang untuk ayat 2-nya melibatkan diantaranya adalah kepala desa dan aparatur desa. Karena memang sebagaimana disebutkan di Undang-Undang Pemerintahan Desa, kepala desa memang juga dilarang terlibat politik praktis. Terlebih itu di dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu, ya, larangan tersebut baik dilibatkan maupun melibatkan diri. Nah, apabila peserta pemilu atau pelaksana kampanye melibatkan para aparatur desa, baik kepala desa maupun perangkat desa, maka dapat diancam dengan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa setiap pelaksana dan atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 280 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Nah, bagaimana halnya apabila kepala desa dan aparatur desa atau perangkat desa termasuk badan permusyawaratan desa yang aktif melakukan kegiatan kampanye, ya, hal tersebut tentu dilarang di dalam kerangka hukum pemilu di Indonesia. Nah, maka untuk itu apabila perbuatan tersebut dilakukan, ya, maka akan ada ancaman pidananya, ya, sebagaimana dimaksud di pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ya, yang disebutkan setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa dan atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 280 ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Nah, inilah kerangka hukum pemilu yang mengatur aspek penindakan apabila ada oknum, khususnya di sini kepala desa, perangkat desa maupun badan permusyawaratan desa yang melaksanakan atau yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa turut serta atau ikut melaksanakan kegiatan kampanye. Nah, apa halnya kita untuk melakukan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas? Ini kita merujuk kepada Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Di pasal 22E itu disebutkan bahwa ayat 2-nya itu disebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, ya. Nah, maka di sini salah satu aktor yang berperan untuk mewujudkan itu adalah dari tingkat desa adalah kepala desa itu sendiri, dan perangkat desa termasuk di sini adalah badan permusyawaratan desa. Nah, selain aktor ini tentu yang utama adalah penyelenggara pemilu itu sendiri,
ya, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Selanjutnya aktor berikutnya adalah peserta pemilu, termasuk di dalamnya calon anggota DPR, DPRD, ya, DPD maupun calon presiden dan wakil presiden. Selanjutnya masyarakat sipil atau civil society. Yang selanjutnya adalah masyarakat pemilih. Yang selanjutnya adalah pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintah ada aparaturnya. Maka masuklah di sini, termasuk di dalamnya aparatur desa, baik itu kepala desa maupun perangkat desa. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kali ini, ya, terkait dengan peran seorang kepala desa, ya, yang mana turut untuk menciptakan, mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, memuat di dalamnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, berkualitas dan berintegritas. Saya akhiri, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam. Halo sahabat Bawaslu, saya Faisal Riza, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Selamat datang di Gardu Sadar Pemilu. Sahabat Bawaslu, kali ini kita akan membahas tentang pengawasan pemilu atau pengawasan pemilihan kepala daerah. Bawaslu mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap baik yang sifatnya tahapan maupun yang non-tahapan. Yang bersifat tahapan tentu saja tahapan yang telah diatur dalam peraturan KPU tentang pemilu atau pilkada. Nah, dari sisi yang non-tahapan itu kita melakukan pengawasan pada subjek dan objek yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang atau dilarang oleh undang-undang, misalnya soal netralitas ASN, TNI, Polri, kepala desa dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini maka pengawasan melakukan pengawasan dalam setiap tahapan maupun subtahapan. Misalnya dalam kampanye ada larangan terhadap TNI, Polri maupun kepala desa atau ASN untuk terlibat dalam kegiatan kampanye yang mendukung kontestan tertentu atau peserta pemilu tertentu. Karena itu, jajaran pengawas kita melakukan pengawasan terhadap subjek dan objek yang telah diatur dalam regulasi. Misalnya, tidak boleh ada berkaitan dengan objek, tidak boleh ada kampanye di lokasi-lokasi fasilitas pemerintah maupun pendidikan. Nah, ini yang saya maksud dengan objek. Dalam konteks itu maka Bawaslu juga mendorong partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan, karena undang-undang menjelaskan atau memandatkan pada Bawaslu untuk membangun partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan. Karena itu melalui kesempatan ini kami juga mengajak agar masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan pemilu maupun pemilihan. Bawaslu juga memiliki program terkait dengan sosialisasi pengawasan partisipatif. Dengan berbagai metode, dengan berbagai segmen, Bawaslu mencoba menjalankan programnya, menjangkau kelompok-kelompok yang saat ini punya potensi untuk menjadi mitra Bawaslu, mulai dari kelompok masyarakat adat, kelompok perempuan, kelompok disabilitas, pemilih pemula dan sebagainya. Inilah yang kemudian Bawaslu melakukan penjajakan terhadap potensi kerjasama dengan berbagai pihak untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Pengawasan pemilu baik dari yang aspeknya non-tahapan maupun aspek yang tahapan. Karena itu netralitas ASN, TNI, Polri merupakan juga bagian dari objek pengawasan. Dan di dalam tahapan sendiri
kita juga menerima skema apa yang disebut dengan informasi awal yang bisa disampaikan oleh para kader-kader pengawasan kita yang sudah kita jajaki kerjasamanya. Baik, kita lanjutkan. Saya ingin menyinggung soal apa saja yang dilarang atau apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh objek-objek yang diatur atau subjek-subjek yang diatur dalam undang-undang terkait dengan larangan kampanye misalnya. Jadi netralitas ASN, kepala desa, perangkat desa itu juga diatur di dalam undang-undang, baik undang-undang pemilihan umum maupun undang-undang pemilihan kepala daerah. Nah, karena itu apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh, tentu saja semuanya tertentuang. Saya ingin ilustrasikan misalnya, apakah boleh kepala desa menghadiri misalnya ada kampanye terbuka yang itu dilakukan oleh kontestan tertentu. Dalam konteks hal ini sebetulnya sepanjang dia tidak menunjukkan atribut atau alat-alat peraga yang menunjukkan bahwa dia mendukung, sepanjang itu tidak ada masalah, karena kehadiran itu boleh dilakukan oleh siapa saja termasuk oleh kepala desa, tapi dengan catatan tidak boleh menunjukkan atribusi atau peragaan yang bisa dipersepsikan dia mendukung calon-calon tersebut. Nah, demikian juga ASN ini juga berlaku. Jadi hal-hal yang sebetulnya kita bisa pahami terkait dengan dukungan ini, tentu itu nanti akan kita lakukan verifikasi bukti. Sepanjang dia memenuhi bukti ya, itu maka kemudian kita akan lakukan review atau verifikasi terhadap kejadian atau peristiwa yang dilaporkan atau yang ditemukan oleh pengawas kita. Baik, saya ingin ke bagian akhir. Bawaslu mempunyai tugas melakukan pengawasan dan tentu saja ada 3 alasan yang membuat kita penting untuk mengajak masyarakat. Pertama, alasan yuridis karena undang-undang memandatkan hal itu. Yang kedua, alasan sosiologis karena kita paham benar bahwa Bawaslu tidak mungkin akan mampu mengawasi seluruhnya tanpa ada partisipasi dari masyarakat. Dan yang ketiga ada alasan filosofis yang tentu saja di negara demokrasi manapun peran masyarakat punya hak untuk terlibat dalam pembangunan, termasuk pembangunan demokrasi. Karena itu kami ingin sekali mengajak semua masyarakat stakeholder untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif, dan saya kira di pemerintah desa mempunyai peran strategis untuk memfasilitasi tumbuh kembangnya kader-kader pengawasan partisipatif, karena kita sadar bahwa desa bukan lagi masyarakat yang terpinggirkan, tapi harus menjadi masyarakat yang masa depan, karena desa adalah sumber dari segala sumber demokrasi lokal di Indonesia. Saya kira itu. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Sahabat Bawaslu, saya Muhammad, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Selamat datang di Gardu Sadar Pemilu. Sahabat Bawaslu, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penindakan pelanggaran netralitas kepala desa pada pemilu dan pemilihan serentak nasional tahun 2024. Nah, sebagai sanksi terhadap kepala desa di pemilihan gubernur, bupati, wali kota, dan wakil wali kota, itu diatur sanksi larangan pada kepala desa itu di pasal 188. Jadi setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagai dimaksud pada pasal 71 dipidana dengan pidana paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan, dan denda paling sedikit 600.000 dan paling banyak 6 juta. Nah, saya kira sahabat-sahabat Bawaslu,
ketentuan sanksi ini sangat ringan ketimbang dari dampak perbuatan kepala desa. Nah, ini yang harus menjadi perhatian buat kita, bahwa jangan lihat sanksinya, tapi kita sama-sama harus mendukung kualitas pemilu. Nah, ketentuan-ketentuan terkait dengan hal tersebut itu hanya menjadi warning, hanya menjadi peringatan bahwa perbuatan yang dilakukan kepala desa itu dilarang dan ada sanksinya. Tetapi sanksi itu dengan hanya 1 bulan atau denda yang paling ringan itu 600.000 atau paling banyak itu 6 juta, itu sangat ringan dan perlu menjadi perhatian kita semuanya. Maka penting kegiatan ini harus disampaikan, atau sosialisasi ini harus disampaikan bukan hanya kepada objek dari undang-undang ini atau dari pasal ini, tetapi bagi semua pihak, supaya apa? Ada pengawasan secara partisipatif oleh masyarakat, minimal oleh warga desa yang secara otomatis punya keinginan untuk menciptakan pemilu yang berkualitas. Ini ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait dengan sanksi pada saat pemilihan. Nah, sahabat-sahabat Bawaslu, tentu banyak peristiwa yang sudah divonis dalam kegiatan pemilu maupun juga pemilihan terkait dengan kegiatan kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan seperti yang sudah diatur di dalam ketentuan larangan di Undang-Undang Pemilu maupun juga Nomor 6 tahun 2020. Saya kira Bapak Kepala Desa dan sahabat Bawaslu sudah banyak mendapatkan berita seperti di Desa Talang itu divonis 4 bulan, atau juga di Desa Dongo juga divonis dengan denda 3 juta rupiah. Nah, ini salah satu contoh bahwa ketentuan ini harus juga dilaksanakan oleh pengadilan dan Bawaslu sebagai lembaga penegak hukum pemilu, ya tentu bersama dengan kepolisian dan kejaksaan. Nah, sahabat Bawaslu yang saya hormati, tentu ini contoh-contoh yang perlu menjadi perhatian buat sahabat Bawaslu maupun juga kepala desa. Saya kira ini ya yang perlu saya jelaskan terkait dengan netralitas ASN pada saat pemilihan kepala daerah maupun juga pada saat pemilu. Nah, selanjutnya perlu kami akan jelaskan bahwa pemilu yang berkualitas itu adalah pemilu yang muncul atas kesadaran para pihak untuk sama-sama mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Jangan hanya melihat karena ada sanksi Bapak Kepala Desa atau perangkat desa maupun juga badan musyawarah desa untuk tidak melakukan pelanggaran. Jauh ke depan itu yang lebih diutamakan itu adalah kesadaran semua pihak. Nah, maka penting kepada para peserta pemilu maupun juga pilkada untuk tidak melibatkan kepala desa dalam kegiatan kampanye. Nah, memang kepala desa ini banyak godaannya karena memang secara pengalaman kepala desa itu sudah sejak dulu itu sudah dipilih secara langsung dan basis dukungannya itu sangat real di desanya. Maka kadang ada pemilihan kepala desa itu rasanya rasanya itu pemilihan bupati. Kenapa? Karena banyak pilkades itu yang afiliasinya pada kekuatan peserta pilkada. Nah, ini sangat bahaya jika
sejak awal afiliasi kepala desa itu kepada peserta pilkada maupun juga berafiliasi kepada kekuatan partai politik, sehingga ini sangat sulit untuk menghindari karena terkesan sangat punya hutang budi dalam hal mendapatkan dukungan. Nah, ini karena semata-mata dukungannya kepala desa, dukungannya calon DPR, DPD, DPRD dengan calon bupati itu kan sama-sama warga yang punya hak pilih di pemilihan serentak. Saya kira itu sahabat Bawaslu yang perlu saya sampaikan terkait dengan penanganan pelanggaran sehubungan dengan netralitas kepala desa. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun saudara berada, bahwa dalam kesempatan ini saya ingin mengakhiri diskusi ini, penyampaian materi ini, supaya ketentuan pidana dan larangan terhadap kepala desa untuk tidak melakukan tindakan maupun juga membuat keputusan yang merugikan peserta pemilu itu bukan menjadi satu-satu alasan, tetapi harus dibangun sebuah kesadaran bahwa kepala desa itu harus ikut mensukseskan pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Sahabat Bawaslu yang saya banggakan, saya Hawat Srianto, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini kita jumpa lagi dalam Garda Sadar Pemilu. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan untuk mencegah, mengawasi, menindak, dan menyelesaikan sengketa proses pemilu. Sengketa proses pemilu ada dua jenis, yaitu sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten kota. Sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota memeriksa, memediasi, mengadjudikasi, dan memutus sengketa proses pemilu paling lambat 12 hari kerja sejak permohonan sengketa diregister. Dalam melaksanakan kewenangan kuasi judisial itu, Bawaslu telah menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu, dan beberapa kali telah diubah. Perubahan yang terakhir dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sekaligus sebagai hukum acara beracara di Bawaslu. Tren di sengketa proses pemilu acap kali berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Hal ini diwarnai dengan keributan antar pendukung. Biasanya terjadi ketika memasuki tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan hasil. Penyelesaian sengketa proses antara peserta dengan penyelenggara, para pencari keadilan sebagai pemohon memposisikan KPU provinsi dan KPU kabupaten kota sebagai pihak termohon dalam persidangan di Bawaslu. Dalam penyelesaian sengketa proses antara peserta, artinya dalam hal ini sesama peserta, Bawaslu akan membentuk pengawas pemilu ad hoc yang juga akan diberikan mandat untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Dalam hal ini sengketa proses antar peserta di wilayah kecamatan, mengingat kendala geografis dan juga kendala komunikasi. Nah, sahabat Bawaslu, memetik pelajaran
dari sekian banyak permohonan yang diregister, selanjutnya diperiksa, dimediasi, diadjudikasi, dan sejumlah putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, terutama Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, maka pada kesempatan ini dihimbau sekaligus mengajak, terutama pada tahapan pencalonan anggota legislatif, baik di level provinsi maupun kabupaten kota, dalam hal ini konteks pencegahan, agar para kepala desa atau lurah turut serta mengawasi, turut serta memastikan para calon di daerah yang dikenalnya memenuhi persyaratan administrasi secara benar, tepat waktu, lengkap, untuk menghindari sengketa sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, selamat datang di divisi yang menjadi dapurnya Bawaslu, Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Bertemu kita di Gardu Sadar Pemilu. Selayaknya rumah, dapur merupakan salah satu ruangan terpenting untuk melahirkan banyak hal. Melahirkan masakan yang lezat, menu yang variatif, melatih keahlian koki, dan juga membangun ide dalam merencanakan asupan gizi yang pas bagi penikmat makanan tersebut. Begitupun kehadiran divisi ini, divisi yang disingkat dengan SDMO, melakukan perencanaan dan penyusunan anggaran kelembagaan, pelatihan dan pendidikan, rekrutmen penyelenggara pemilu dan pemilihan di tingkat kecamatan, kelurahan atau desa maupun pengawas di TPS, dan memastikan semua jajaran hingga sekretariat memiliki kapasitas keilmuan tentang kepemiluan yang mumpuni sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tugas dan wewenang pengawas pemilu. Kalimantan Barat yang masyarakatnya sangat heterogen ini dengan 12 kabupaten, 2 kota, 174 kecamatan, 99 kelurahan dan 2031 desa tentunya punya energi yang luar biasa untuk menghadirkan pemilu dan pemilihan yang berkualitas. Kehadiran masyarakat untuk menjadi pengawas pemilu atau pemilihan di semua tingkatan merupakan spirit awal sebagai bentuk keterlibatan semua elemen dalam kepentingan bernegara. Menjaga kualitas keilmuan dan keterampilan dalam mengawasi juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari divisi ini. Harus banyak membaca, diskusi, dan tentunya harus selalu punya mimpi untuk menjadi lebih baik. Saatnya bergerak bersama, saling merangkul untuk suksesnya pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024. Perkenalkan, saya Syarifah Aryana Kaswamayana, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat. Pilihan kita cuma dua, bangun untuk mewujudkan mimpi besar kita atau tidur lagi hanya untuk melanjutkan mimpi. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.